Saya melihat ada kayak bangunan di depan. Ini adalah kampung terakhir yang akan saya kunjungi, teman-teman. Siapakah yang tinggal di tempat ini? Oke, nanti kita akan coba lihat. Simak video ini sampai selesai. Sangat menarik sekali karena tempat ini adalah pemukiman paling ujung atau pemukiman terakhir orang yang tinggal di sini. Jadi untuk menuju ke sini itu sangat luar biasa ya, perjuangan teman-teman. Selain jalan yang rusak, jalan parah, dan lokasi ini sangat jauh sekali teman-teman. Menurut cerita, tempat ini dulunya ada seorang yang bernama Bapak Sulaiman yang berasal dari Lampung. Kemudian beliau ini tinggal di sini. Dan setelah itu tempat ini dinamakan, inilah rumah yang berada di ujung jalan, yang berada di tengah hutan pinus Kabupaten Banyuwangi. Sekarang saya berada di Desa Margomulyo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, teman-teman. Nah, jalan yang saya lalui seperti ini nih. Tanjakan batu-batu untuk menuju ke sebuah pemukiman yang berada di ujung jalan ini. Jadi, tempat yang akan saya kunjungi ini adalah tempat yang paling ujung. Jadi, pemukiman ini paling ujung, terakhir, pemukiman terakhir, teman-teman. Entah ada berapa orang yang tinggal di sana, saya masih juga belum tahu ya. Tapi menurut informasi yang saya dapatkan, di sana ada beberapa rumah dan beberapa orang yang tinggal di sana. Wow, keren kan? Tinggal di tempat yang paling ujung, di tempat seperti ini nih, berada di pinggir hutan Kabupaten Banyuwangi. Oh, jalannya jalannya cukup menantang ya. Kondisinya baru saja hujan deras dan sekarang masih gerimis nih. Aduh, hujannya cukup awet. Dan dari tadi saya melihat banyak sekali burung yang berada di jalan yang saya lewati. Tapi begitu saya lewat, dia udah lari terbang, teman-teman. Sebentar, saya coba elap kamera dulu ya, karena pasti basah nih kameranya. Lensanya basah karena kena ini air yang turun. Oke, ini cukup tantangan ya teman-teman, untuk menuju ke sebuah pemukiman yang berada di ujung jalan ini. Ini lokasinya cukup jauh dan harus bersabar teman-teman. Tuh ada burung lagi. Kan banyak sekali burung di sini. Kelihatan nggak ya di kamera? Burung liar yang berada di alam tuh ya seperti ini. Ketika melihat manusia itu langsung lari. Nah, tuh, ya kan? Ada lagi tuh. Dan ini adalah tanjakan. Waduh, tanjakannya nggak main-main ini. Ini kalau jalan aspal sih enak aja nih, naik ke atas. Tapi ini jalannya udah rusak seperti ini dan tanjakan. Dan kalau diperhatikan, tanaman-tanamannya udah mulai agak ke tengah nih ya, ke tengah jalan. Jadi terlihatnya jalannya semakin sempit, tapi sebenarnya jalan ini lebar. Aduh, ini benar-benar pelan, gigi 1 ini teman-teman. Nggak bisa gigi 2, nggak naik. Oh, di depan sana kabutnya cukup tebal, nggak kelihatan tuh. Ya Allah, kok ada ya orang yang tinggal di tempat seperti ini? Apa ya yang mereka cari di tempat seperti ini? Kenapa tidak memilih tempat tinggal yang ramai dengan penduduk gitu ya? Nih, seperti inilah kondisi jalannya. Dan tidak ada aliran listrik PLN, teman-teman. Bisa dilihat ya, nih. Saya akan coba cek dulu untuk aliran listriknya untuk menuju ke lokasi ini. Sebentar, karena di sini saya pastikan tidak ada jalur PLN nih, teman-teman. Nah, bisa dilihat. Sebentar, saya coba lap dulu ya, biar lebih jelas. Nah, di sana terlihat sekali hutan pinus, teman-teman. Kabutnya cukup tebal dan seperti inilah. Di sebelah kiri saya, tuh kabutnya lumayan tebal. Tidak ada kabel, tidak ada tiang listrik di sini. Oke, lanjutkan perjalanan ya.
Tentunya kalau sudah tidak ada aliran listrik dari PLN seperti ini, di sana pasti entahlah pakai apa ya pembangkit listriknya. Dan sepertinya saya sudah mau sampai nih. Saya melihat ada kayak bangunan di depan. Sangat penasaran saya nih. Ini berada di paling ujung. Ini adalah kampung terakhir yang akan saya kunjungi, teman-teman. Siapakah yang tinggal di tempat ini? Oke, nanti kita akan coba lihat. Simak video ini sampai selesai. Sekarang saya sudah sampai di lokasi ini, teman-teman. Sangat menarik sekali karena tempat ini adalah pemukiman paling ujung atau pemukiman terakhir orang yang tinggal di sini. Jadi untuk menuju ke sini tuh sangat luar biasa ya, berperjuangan, teman-teman. Selain jalan yang rusak, bukan rusak sih, jalan parah dan bukan jalan aspal, dan lokasi ini sangat jauh sekali, teman-teman. Butuh kesabaran dan kerja keras untuk menuju ke sini. Dan bisa diperhatikan di belakang saya tuh berada di area perhutani, pohon pinus banyak sekali di sini, teman-teman. Oke, dan informasinya di sini hanya ada beberapa orang yang tinggal, entah berapa orang yang tinggal di sini. Tapi sih saya lihat rumahnya cuma dua ya, dua rumah. Ataukah hanya dua kakak yang tinggal di sini, atau hanya satu kakak saja yang tinggal di sini, teman-teman. Kita akan coba lihat nanti ya seperti apa. Saya harus lihat kanan kiri karena di tempat ini saya cukup khawatir. Saya takut ada apa-apa ya. Tapi ya semoga amanlah di sini. Kita akan coba lihat seperti apa orang yang tinggal di sini dan semoga kita ketemu dengan orang yang tinggal di sini. Oke, kita coba lihat, teman-teman, seperti apa orang yang tinggal di sini dan seperti apa kehidupannya. Simak video ini sampai selesai. Pak Lampung itu adalah nama pemukiman ini, teman-teman. Menurut cerita, tempat ini dulunya ada seorang yang bernama Bapak Sulaiman yang berasal dari Lampung. Kemudian beliau ini tinggal di sini. Dan setelah itu tempat ini dinamakan Pak Lampung atau mungkin Kampung Pak Lampung, seperti itu, teman-teman. Nah, sangat menarik. Segitu besarnya mungkin ya pengaruh Bapak Lampung, cukup terkenal sehingga nama tempatnya pun di sini dikasih nama Pak Lampung. Mungkin kalau waktu itu yang datang ke sini orang Aceh, bisa jadi ini adalah kampung Pak Aceh. Tapi karena yang datang ke sini adalah berasal dari Lampung, jadi dikasih nama Pak Lampung, teman-teman. Nah, di depan saya ini ada sebuah bangunan, tapi ini bukan rumah, teman-teman. Bekas rumah tapi ya. Saya melihat ini adalah bekas rumah karena ada tempat air, di belakang ada kandang ayam, dan yang besar ini adalah kandang kambing, bekas kandang kambing. Oke, dan saya melihat di sini ada asbes nih, bekas dari atap rumah ini. Kalau gentengnya udah nggak ada, teman-teman. Tuh, di sekelilingnya seperti ini, berada di hutan pinus. Masya Allah. Sekarang kondisinya lagi hujan, teman-teman. Dari tadi ini hujan, nggak berhenti-berhenti. Dan kita akan coba melihat seperti apa suasana hujan di kampung ujung, kampung terakhir yang berada di tengah hutan pinus ini. Masya Allah, tuh lihat. Di sana kabutnya cukup tebal, teman-teman. Dan di sini saya melihat beberapa orang yang berlalu lalang membawa rumput. Dan mereka adalah orang dari desa bawah menuju ke sini untuk cari rumput ternak mereka. Ya, seperti itulah, teman-teman. Sangat sepi sekali karena yang tinggal di sini tidak banyak. Bahkan mungkin hanya satu orang ya, atau satu kakak. Dan tempatnya pun berada di ujung nih. Ya Allah, kok bisa ya? Ini ada suara sepeda motor. Entah ini siapa, lagi ngangkut bambu nih kayaknya nih. Oke, kita coba lihat nih. Monggo. Monggo, Pak.
seperti itu teman-teman. Beliau mengangkut bambu, mungkin dari sana ya, nebang bambu, kemudian mau dibawa pulang. Dan medannya pun sangat sulit nih seperti ini. Masya Allah. Di sana saya sudah melihat ada atap bangunan. Sepertinya ini adalah rumahnya nih. Kita akan coba lihat teman-teman. Saya melihat di sana ada kambing nih kayaknya. Dan jalannya pun lihat becek sekali di sini. Ya Allah, jalannya. Astagfirullah. Nih ada kambing nih di sini teman-teman. Sepertinya kalau ada ternak begini berarti ada kehidupan orang yang tinggal di sini. Kita akan coba lihat ya. Inilah rumah yang berada di ujung jalan, yang berada di tengah hutan pinus, Kabupaten Banyuwangi. Rumahnya di sini hanya ada 2. Seperti ini teman-teman. Masya Allah. Kita akan coba lihat. Assalamualaikum. Tidak ada jawaban teman-teman. Tuh. Lihat. Ini adalah rumah pertama. Dan di sana digembok teman-teman. Oh, kemana orangnya ini ya? Kok gak ada orang? Oke, saya akan coba cek dulu ya. Di sini ada pintu yang digembok nih teman-teman. Masya Allah. Artinya orangnya nggak ada di rumah nih. Dan saya tadi begitu sampai ke sini memang tidak ada orang. Dan saya taruh sepeda di sana teman-teman. Tuh lihat di atas gentengnya ada 3 panel tenaga surya. Artinya memang di sini tidak ada listrik PLN. Dan inilah kondisinya. Masya Allah. Di sana mungkin ini adalah kandang ya, tapi kandangnya udah nggak digunakan. Jadi seperti itulah, terbengkalai. Kita menuju ke sini. Tadi saya ke sini nggak ada orang teman-teman. Kosong. Nih. Banyak sekali genteng di sini. Ini mungkin bekas kandang yang dibongkar ya di sini mungkin ya. Dan ini adalah gentengnya ada di sini. Masya Allah, tuh tutupan teman-teman. Dan kalau ke sana masih ada jalan sebenarnya. Dan di sini juga ada jalan nih. Tapi ini jalan menuju ke hutan. Nggak ada rumah lagi nih. Tuh, apalagi ke sana. Saya dapat informasi tadi ada orang yang lewat ya. Karena tidak ada orang di sana. Jadi saya dikasih informasi kalau pemilik rumahnya lagi ada di kebunnya nih. Lagi bekerja di dalam hutan. Di perhutani seperti ini. Banyak sekali pohon pinus di sini. Jadi saya akan coba cari beliau masuk ke dalam hutan pinus nih teman-teman. Jalannya ngeri. Sepi sekali. Saya takutnya sih ada hewan buas sih di sini, tapi ya semoga nggak ada ya. Saya akan coba cari beliau. Pemilik rumah yang ada di sini adalah Bapak Rin. Dan Bapak Rin sekarang lagi berada di kebunnya atau di dalam hutan pinus ini. Saya akan coba cari beliau teman-teman. Jalannya ngeri nih, coba lihat. Seperti ini, jalan kecil masuk ke dalam hutan. Waduh. Ya semoga kita ketemu dengan beliau ya. Dengan Bapak Rin lagi kerja nih. Dan saya juga belum tahu apakah saya akan ketemu atau tidak sama beliau. Karena di rumahnya nggak ada orang tadi. Ya Allah. Oke teman-teman. Ikuti perjalanan saya mencari Bapak Rin yang lagi bekerja di dalam hutan. Simak videonya sampai selesai. Jadi inilah jalan yang saya lalui untuk mencari pemilik rumah yang tinggal di sini. Namanya adalah Bapak Rin teman-teman. Coba lihat di sekitar saya seperti ini nih. Jalan kecil dan pohon pinus. Di sekelilingnya seperti ini teman-teman. Karena memang berada di area perhutani ya. Seperti ini. Kita akan coba cari beliau. Apakah saya akan ketemu dengan beliau yang lagi berada di dalam hutan pinus ini. Saya cukup khawatir sih lewat di jalan seperti ini. Karena tidak terbiasa masuk ke dalam hutan jalan kaki.
sendirian. Yang saya takutkan nih ada hewan nih. Dan coba lihat tuh jalannya. Dan kondisinya pun lagi hujan nih, gerimis. Ya semoga aja lah ketemu sama beliau ya, Bapak Rin di sini. Ya Allah. Di sini coba lihat teman-teman, ngeri loh padahal di sini. Tuh. Saya coba tunjukkan ya. Seperti ini kondisinya. Dan kita akan coba terus lanjut teman-teman. Banyak sekali pohon yang tumbang seperti ini ya. Dan jalannya, ini jalannya teman-teman. Lihat jalan ini, cukup becek. Tapi ada bekas sepeda motor nih di sini. Ya semoga ini bekas sepeda motornya Bapak Rin ya, yang lagi kerja di sana, di dalam. Tapi ya nggak tahu juga sih. Oke lah, kita coba masuk ke jalan ini. Nah, ada sepeda. Apakah ini Bapak Rin teman-teman? Assalamualaikum. Nah, betul nih Bapak Rin teman-teman. Saya ketemu beliau nih. Alhamdulillah akhirnya ketemu Pak. Bapak Rin ya? Iya, Pak Rin. Alhamdulillah. Nah, ini dia teman-teman. Saya ketemu dengan Bapak Rin. Beliau adalah pemilik rumah yang tinggal di sini. Kampung Pak Lampung, Pak ya. Lampung. Nah, jadi Pak Lampung ini berada di ujung jalan. Ya. Jadi kampung sangat terpencil sekali, berada di tengah hutan pinus. Bapak lagi ngapain Pak di sini Pak? Ini lagi rumputnya kambing. Nyari rumputnya untuk makan kambing Pak. Iya, pakan kambing. Pakan kambing dan pakai sepeda motor ini teman-teman lihat. Masya Allah, sepeda motornya Bapak unik sekali. Tuh, saya salvok sama ini. Pak, ini tangki bensinnya yang mana Pak? Ini pakai Botol ini Pak? ya, botol ini. Lah, ini tangki bensin Pak? Iya. Loh, tangki aslinya mana Pak? Nggak ada, sudah rusak. Sudah rusak, jadi Bapak ganti pakai botol ini. Pakai botol. Ini adalah tangki bensinnya teman-teman. Dan tempat tangkinya diganti pakai kayu seperti ini. Wah, keren ini. Pak, ini kalau Bapak tiap hari kerjanya selain ngerumput gini apa sih Pak di sini? Ya, kerja deres pinus itu. Deres pinus tuh apa namanya? Apa bikin apa ini namanya Pak ya? Kayak gini Pak ya? Apa namanya? Itu deres Pak ya? Deres. Nah, ini kayak gini teman-teman. Itu namanya deres pinus. Itu setiap hari Pak kalau deres Pak? Iya. Setiap hari deres. Ini udah sekitar jam 2. Berarti kalau jam 2 ini Bapak ngarit Pak ya? Iya. Cari rumput untuk pakan kambing. Pakan kambing. Nah, jadi beliau ini punya peliharaan kambing di sana teman-teman. Ya, seperti inilah suasana. Pak, Bapak nggak takut Pak di tempat seperti ini Pak? Ya, enggak, sudah biasa. Aman tah? Aman. Alhamdulillah. Saya kepikiran Pak, begitu saya nyampe rumahnya Bapak nggak ada orang Pak. Iya. Terus ada yang bilang Bapak lagi ada kerja di kebunnya. Saya coba cari masuk ke sini. Jalannya ngeri Pak, saya takut. Takutnya ada hewan apa gitu. Tapi aman Pak ya? Ya, aman. Alhamdulillah. Coba lihat teman-teman tuh di sekitar Bapak tuh seperti ini nih. Masya Allah tuh. Oh iya, Ibu kemana Pak? Ibu lagi mulung itu cabai. Ibu lagi panen cabai. Di mana ada cabai Pak? Itu di Timur Corak. Jadi Ibu lagi panen cabai katanya teman-teman. Jauh di sana. Sama siapa Ibu Pak? Ya, sendiri. Sendirian di dalam hutan seperti ini. Waduh, itu jam berapa Pak biasanya pulang nanti Pak Ibu? Ya, sekitar jam 4 Sore Pak ya pulang. sore. Oke, kalau Bapak pulangnya jam berapa Pak? Ya, sekitar jam 4 ini. Jam 4 pulang. Lah ini mau dibawa pulang atau gimana ini Pak? Mau dibawa pulang. Terus balik lagi ke sini. Iya. Oke. Nah, ini kan mau pulang Pak. Iya. Saya pengen ngobrol sama Bapak di rumah. Iya. Nanti balik lagi ke sini. Oke teman-teman. Bapak ini udah selesai ngaritnya, jadi mau dibawa pulang dulu rumputnya untuk pakan kambingnya teman-teman. Kita ngobrol di rumahnya Bapak nih.
Jadi beliau di sini memelihara kambing, teman-teman. Dan tadi pada saat saya kesini itu beliau lagi cari rumput ini untuk pakan ternaknya. Jadi kayak gini nih. Masya Allah. Punya berapa kambingnya Bapak? Ya sekitar 15. 15 kambingnya, teman-teman. Dan ini lagi dikasih makan sama Bapak ini, teman-teman. Tuh di sana juga ada kambingnya. Luar biasa. Bapak tinggal sini sejak kapan? Udah berapa lama, Bang? Ya sekitar 30 tahunan. Sekarang ada berapa orang, Pak, yang tinggal di sini, Pak? Cuma satu kakak saya sendiri.